Kapolri menyebut Ferdy Sambo memang sudah punya niat mau membunuh Brigadir Joshua, bukan spontanitas. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oh, oke. Ya, si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Oh, ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam. Yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Nah, tapi kalau dibilang gelagatnya ada, segala kemungkinan itu pasti ada. Nah, oleh karena itu saya pikir ini pertaruhan sangat besar. Kalau kita lihat survei saat ini, kejaksaan, sekarang surveinya paling tinggi nih penegak hukum di Indonesia. Makanya kalau sampai ada oknum-oknum yang berani nakal memanfaatkan kasus ini untuk memperkaya diri sendiri ataupun mendapatkan keuntungan, saya pikir orang ini harus segera diganti. Nah, kalau itu kan dia kan pakai senjata, memang organiknya dia. Tapi disalahgunakan untuk bunuh itu larinya justru kepada yang lebih berat, yaitu pembunuhan ataupun direncanakan dengan menggunakan senjata itu, gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian mengenai ini berat ringannya ini ya, korban itu kan sudah diwakili oleh polisi di tingkat penyidikan, kemudian di tingkat penuntutan diwakili oleh jaksa. Maka pasti menghendaki tuntutan yang paling lebih berat. Nah, ini juga terjadi dilema kemarin. Sementara polisi itu memburu cepat-cepat ya, berkas itu dengan keyakinan bahwa kalau cepat itu berarti kita dinilai baik karena tidak menutup-nutupi gitu ya. Sementara di lain di sisi, wah itu kalau cepat-cepat berarti ngawur aja tuh, nanti memang sengaja dilemahkan sehingga nanti tuduhannya nggak terbukti. Ya, Kapolri menyebut Ferdy Sambo memang berniat mau bunuh Brigadir Joshua. Ia mengatakan secara belak-belakan mengungkap detik-detik penembakan yang dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir Joshua atau Brigadir J. Jenderal Sigit juga mengungkapkan bagaimana kronologi saat Baradae dipanggil oleh Ferdy Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ferdy Sambo terang Kapolri memang punya tekad untuk membunuh Brigadir J. Tekad membunuh disampaikan Ferdy Sambo saat meminta Baradae untuk menghadap. Saat itu Richard dipanggil. Apakah yang bersangkutan siap untuk membantu? Karena saat itu Ferdy Sambo menyampaikan saya ingin bunuh Joshua, kata Listio. Setelah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan oleh Ferdy Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Dia setelah beberapa hari kasus ini mencuat, Kapolri dengan tim sus memanggil khusus Baradae. Saat pertemuan pertama, Baradae berupaya menguatkan skenario seperti yang diinginkan oleh Ferdy Sambo bahwa terjadi tembak-menembak. Baradae kan sempat saya panggil juga di hadapan tim sus. Saya tanyakan kronologi tewasnya Brigadir J dan dia pada saat itu masih mau menjelaskan memperkuat skenario dari Ferdy Sambo. Namun setelah dirinya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap para perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae baru berani mulai berubah keterangannya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Listio pun mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Kemudian disampaikan ke saya nggak mau dipecat, kata Listio. Di hadapan tim khusus kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut lewat sebuah tulisan. Akhirnya dia menulis nih tentang kronologis secara lengkap. Di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Akhirnya pun Ferdy Sambo mengaku terus terang setelah 2 hari dipatsuskan. Ya, Jenderal Listio pun juga menceritakan saat Ferdy Sambo datang menemuinya sesaat setelah Brigadir J tewas. Listio menyebut Ferdy Sambo meyakinkan dirinya bahwa tewasnya Brigadir J akibat peristiwa tembak-menembak. Namun Kapolri seakan tidak percaya dan bertanya kepada Ferdy Sambo apakah terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Menjawab pertanyaan Listio itu, Ferdy Sambo pun sampai berani bersumpah. Oh, dia bersumpah sampai beberapa kali itu saya tanyakan, kata Kapolri. Kapolri yang lalu mengatakan kepada Ferdy Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai dengan fakta. Nah, saya tanyakan karena saya akan proses ini sesuai fakta. Kalau kira-kira peristiwa tidak seperti itu diceritakan, tapi kalau seperti itu nanti kan kita buktikan dengan sesuai fakta.
Listio menanyakan keterlibatan Ferdy Sambo untuk kedua kalinya. Ferdy Sambo pun masih bersikukuh bahwa ia tidak terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan, memang begitu faktanya. Kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian didalami lagi, imbuh Listio Sigit. Lalu Listio pun menyebut Ferdy Sambo baru mengakui perbuatannya bahwa tewasnya Brigadir J didalangi olehnya setelah dipatsuskan di Makobrimob. Nah, pada saat itu kan dia dipatsuskan. 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Begitu, ungkap Listio. Seperti diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 4 orang lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf disangkakan dengan pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Seperti diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli. Penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf selaku asisten rumah tangga Sambo. Nah, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana itu. Kelima orang yang terlibat itu kini pun telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340 Junto, 338 Junto, 55 dan 56 KUHP. Sebanyak 97 anggota polisi juga diperiksa terkait pelanggaran etik terkait pengusutan kasus Brigadir J. Dari total itu diduga ada 28 yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan 7 yang ditetapkan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan termasuk Ferdy Sambo. Sementara satu persatu pelaku drama pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J keluar dari skenario rekayasa Ferdy Sambo. Setelah Richard Eliezer atau Baradae yang akhirnya menjadi justice kolaborator, kini gelingan Bribka Riki Rizal sempat mengkutus skenario Ferdy Sambo. Bribka Riki membagikan beberapa kesaksian terbaru lewat pengacaranya, yaitu Erman Umar. Dan ini adalah 10 kesaksian Bribka RR terkait peristiwa di Magelang di Duren 3. Ya, kesaksian tentang situasi di Magelang. Yang pertama, Brigadir J dan Putri Chandrawati sempat bicara empat mata. Brigadir J sempat bertemu dengan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, selama kurang lebih 15 menit. Pertemuan itu terjadi seusai dengan peristiwa yang diklaim oleh Putri sebagai pelecehan seksual yang terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya bertemu usai Putri memanggil Joshua lewat Bribka RR. Yang kedua, yang tidak tahu peristiwa pelecehan. Bribka RR tak tahu menahu soal peristiwa pelecehan. Dia menerangkan dirinya dan juga Baradae cepat keluar rumah untuk mengantarkan barang-barang putra Ferdy Sambo ke SMA Taruna Nusantara pada 7 Juli 2022. Bribka RR saat itu bertemu dengan Pamong putra Sambo di asrama SMA Taruna Nusantara. Seusai itu dia juga hendak bertemu dengan Pamong lainnya yang sedang berada di alun-alun Magelang. Yang ketiga, Baradae ditelepon Putri Chandrawati agar segera pulang. Saat menunggu di alun-alun, Baradae mendapatkan panggilan telepon dari Putri Chandrawati untuk segera pulang ke rumah di Magelang. Bribka RR dan Baradae pun menuruti perintah tersebut. Mereka pun langsung menuju kediaman Ferdy Sambo. Ya, Kapolri menyebut Ferdy Sambo memang berniat mau bunuh Brigadir Joshua. Ia mengatakan secara belak-belakan mengungkap detik-detik penembakan yang dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir Joshua atau Brigadir J. Jenderal Sigit juga mengungkapkan bagaimana kronologi saat Baradae dipanggil oleh Ferdy Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ferdy Sambo terang Kapolri memang punya tekad untuk membunuh Brigadir J. Tekad membunuh disampaikan Ferdy Sambo saat meminta Baradae untuk menghadap. Saat itu Richard dipanggil, apakah yang bersangkutan siap untuk membantu? Karena saat itu Ferdy Sambo menyampaikan, saya ingin bunuh Joshua, kata Listio. Setelah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan oleh Ferdy Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Dan setelah beberapa hari kasus ini mencuat, Kapolri dengan tim sus memanggil khusus Baradae. Saat pertemuan pertama, Baradae berupaya menguatkan skenario seperti yang diinginkan oleh Ferdy Sambo bahwa terjadi tembak-menembak. Baradae kan sempat saya panggil juga di hadapan tim sus. Saya tanyakan kronologi tewasnya Brigadir J dan dia pada saat itu masih mau menjelaskan memperkuat skenario dari Ferdy Sambo. Namun setelah dirinya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap para perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae baru berani mulai berubah keterangannya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Listio pun mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Kemudian disampaikan ke saya nggak mau dipecat, kata Listio.
Di hadapan tim khusus Keta Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut lewat sebuah tulisan. Akhirnya dia menulis nih tentang kronologis secara lengkap. Di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit.